Sebenarnya diet itu diperuntukkan Iya, untuk siapa sih, Dok? sebenarnya diet itu untuk siapapun ya, siapapun kecuali orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan atau tergolong kelompok umur atau usia tertentu. Semua makanan yang kita konsumsi itu, kalau kita bahasa Inggris kan itu namanya diet atau diet. Kalau kita coba untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia, diet itu adalah pengaturan pola makan, Mbak. Jadi diet itu pengaturan pola makan. Jadi kita bisa menyesuaikan diet kita itu untuk apa? Untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, atau bahkan untuk orang-orang yang memiliki pantangan makanan-makanan tertentu sesuai dengan kondisi kesehatannya tentunya. Nah, untuk menjawab yang pertama tadi ya, sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Tentunya bisa dilakukan buat semua orang tentunya. Semua orang ini kan perlu makan kan untuk menghasilkan energi untuk kita juga beraktivitas setiap harinya. Kalau macam-macam diet tuh banyak ya, Dok. Cuma untuk disarankan yang lebih mudah itu apa aja, Dok? Simple. Jadi kalau kita ingin mengatur pola makan kita, ya kan, seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan, itu dia sudah membuat yaitu pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini adalah basic, ya kan, dasar kita pedoman gizi seimbang. Jadi buat teman-teman di sini yang masih bingung, gizi seimbang itu apa sih? Nah, gizi seimbang itu kita mengkonsumsi berbagai macam makanan yang mana dalam makanan tersebut itu berisi kandungan-kandungan zat gizi yang seimbang. Jadi kita nggak hanya lebih untuk konsumsi karbohidrat, tapi rendah di konsumsi protein. Jadi dalam satu porsi makanan kita itu bervariasi, beraneka ragam, sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan asupan gizi itu yang seimbang. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi dalam satu piring kita, setengah piring kita itu isinya yaitu makanan pokok seperti nasi, ubi atau mie, ya kan? Kemudian setengahnya lagi itu berisi lauk pauk yaitu protein hewani dan nabati. Sehingga satu setengah piring lagi itu berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi itu basic ketika kita ingin melakukan diet sehat atau healthy lifestyle dengan diet yang sehat, yaitu menggunakan gizi seimbang. Nah, Si penyebab gagal diet itu kenapa sih, Dok? kalau si penyebab gagal itu saya ada 10 poin ya, 10 poin yang mungkin teman-teman ini akan relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu mungkin teman-teman itu menganggapnya bahwa itu biasalah, maksudnya hal-hal kecil. Tapi hal-hal kecil tersebut kalau kita tidak perhatikan itu bisa berdampak besar pada tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu kita tidak menjaga atau kita tidak mencatat, menelusuri makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Bagaimana sih kita menelusuri makanan kita sehari-hari itu cukup atau tidak dengan kebutuhan kita? Teman-teman bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi, ya kan? Aplikasi-aplikasi sekarang udah banyak sekali ya, Mbak ya. Kalau kalian bingung, ya kan, kalian bisa mengontak ahli gizi untuk diminta buat dibuatkan menu khusus buat dirinya, ya kan, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita menulis food diary. Yang kedua, kita tidak cukup makan protein. Nah, di sini protein itu bisa meningkatkan rasa kenyang kita, ya, bisa meminimalisir risiko kita untuk segera makan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kita selalu surplus kalori. Kalau kalian menurunkan berat badan, gitu kan, jadi kalian harus defisit kalori. Jadi kalori yang kalian keluarkan itu harus lebih besar daripada kalian yang konsumsi sehari-hari. Kemudian yang keempat, itu tidak mengkonsumsi makanan yang utuh. Jadi kita lebih cenderung mengkonsumsi makanan yang olahan atau proses food. Kemudian yang kelima itu kita tidak olahraga. Jadi kita tidak olahraga dan kita hanya mengkonsumsi makanan yang sedikit. Malah nanti kalau teman-teman melakukan hal ini dan dia salah, ya, maka dia bisa mendapatkan efek samping yang lain seperti apa? Mendapat penyakit mah, ya kan, karena makanannya tidak teratur. Selanjutnya kita tidak melakukan olahraga yang angkat beban, karena dengan kita berolahraga angkat beban, peningkatan massa otot itulah terjadi proses pembakaran lemak. Kemudian yang ketujuh
itu karena kita masih sering mengkonsumsi minuman-minuman manis. Di sini teman-teman jika ingin menurunkan berat badan, diharapkan untuk lebih sering mengkonsumsi air putih daripada minum-minuman yang kemasan. Yang ke-8 ataunya, ke-8 itu kita jangan sampai kecanduan junk food. Junk food itu apa? Gorengan lah. Itu sungguh sangat menggoda gitu kan. Nah, padahal gorengan itu bisa meningkatkan banyak sekali asupan lemak kita. Dan bahkan kita juga sering lupa lemak yang dipakai oleh pembuat gorengan itu bahkan lemak yang sudah diproses berkali-kali bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kita ketika kita mengkonsumsi lemak tersebut. Kalau misalnya kita udah gagal diet, Dok, kira-kira gimana untuk mengatasinya tuh? Gampang sekali. Jadi cobalah balik lagi ke pedoman gizi seimbang. Oke, kalau kita sudah melakukan pedoman gizi seimbang dengan mengkonsumsi sayur yang cukup, buah yang cukup dalam satu kali makan, itu kalian akan merasa lama kenyangnya. Pengganti untuk keinginan makan atau minuman yang manis ada nggak ya? Air putih, Mbak. Bener, nggak ada yang lebih baik daripada air putih. Yakin dan udah murah gitu kan. Ketika kalian haus, misalkan minum air putih itu 1 gelas sampai 2 gelas sekali konsumsi. Itu akan membuat perut kita semakin terasa penuh dan kita lebih fokus lagi pikiran kita ketika kita akan melakukan pekerjaan atau kita akan belajar sesuatu yang ingin kita pelajari. Jenis olahraga kayak yoga atau pilates itu juga bisa untuk nurunin BB nggak, Dok? Kalau tentang yoga atau pilates itu dia lebih main ke olahraga yang menuntut kita untuk melakukan kekuatan otot atau endurance. Alangkah baiknya jika teman-teman yang memang suka yoga dan pilates, ketika kalian ingin menurunkan berat badan, gitu kan, itu dianjurkan untuk melakukan latihan. Yaitu yang pertama latihan cardio. Cardio itu bisa kalian cycling atau sepeda, yang sekarang kita lagi tren ya Mbak ya, sepeda mana-mana gitu kan. Nah yang kedua, ketiga bisa lari. Atau yang kedua, yaitu dengan olahraga kita lifting weight, jadi kita mengangkat beban. Nah, kalau fakta atau mitos sih, Dok, sering minum air es bisa bikin cepat gemuk dibandingkan dengan yang sering minum air hangat? Itu nggak ada pengaruhnya ya Mbak ya, kecuali kalau kita minum air es yang manis. Nah, Kalau air es ditambah gula itu bisa, tapi kalau air es saja itu tidak memiliki energi. oke, jadi sebenarnya nggak ngaruh ya, Dok, mau kita minum air hangat atau air dingin, itu nggak bakal memengaruhi naiknya berat badan kita, kecuali ditambahin gula, ditambahin susu. Dengan susu gitu kan juga bisa menambahkan kalori juga. Jadi ya teman-teman di sini nggak usah bingung lagi masalah air hangat atau air dingin seperti itu. Tips and trick untuk mencegah si gagal diet ini gimana, Dok? Untuk mencegah gagal diet, yaitu yang pertama kita harus tracking lah. Tracking apa yang kita makan. Kita harus mengingat porsi kita itu seberapa. Nah, itu kan juga nggak semua orang bisa ya. Nggak semua orang bisa makan hal tersebut. Nah, kamu bisa mendownload atau kalori counter. Kalori counter itu kamu bisa memasukkan makanan yang kamu makan, nanti akan keluar kalorinya berapa, kemudian karbohidrat, protein, dan lemaknya itu berapa. Jadi itu bisa memudahkan. Kemudian yang kedua, kamu bisa memilih ya kan ahli gizi di sekitar kamu untuk mendampingi program diet atau pola makan kamu semua. Nah, kalau untuk juice fasting itu disarankan nggak sih, Dok? Tadi kita balik lagi ke basic prinsip diet yang sehat, yaitu dengan gizi seimbang. Dalam gizi seimbang tersebut, kita kan harus memakan berbagai macam variasi makanan. Kalau kita hanya minum jus saja, tapi tidak diperkaya dengan makanan yang lainnya, itu mungkin bisa memberikan efek seperti kita menurunkan berat badan. Tapi untuk efek jangka panjangnya itu tidak direkomendasikan karena kita menghilangkan berbagai macam makanan ya, bahan makanan tertentu pada proses juice fasting tersebut. Jadi idealnya juice fasting tersebut itu lebih dimodifikasi, itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam pengaturan pola makan diet sehat kita. Sebenarnya kalau diet-diet itu banyak nggak sih, Dok, macam-macamnya yang aman gitu? Apalagi untuk umur yang udah dewasa ke atas ya, yang udah ibu-ibu. Itu sebenarnya masih disarankan untuk berdiet nggak sih, Dok? Bisa. Jadi tergantung tujuannya juga, Mbak.
Jadi semuanya itu tergantung tujuan, dan kita diet itu sifatnya itu apa ya, blend. Kita bisa masuk ke seluruh tujuan atau goal apa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari si klien tersebut. Jadi banyak sekali macam-macamnya jenisnya. Kalaupun kita memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes atau hipertensi atau sakit jantung, kita jenis dietnya pun juga berbeda. Kalaupun kita ingin menurunkan berat badan, ya kan, kita tinggal mengatur porsi makan kita, ya kan. Porsi makan kita harus defisit kalori, jangan terlalu banyak makan, ya kan. Harus dijaga sambil olahraga tentunya.